Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah mediasi, yakni Ibu Dr. Haja Nurhayati Magister Agama. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Muzaki dengan NIM 083. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi yang saya bawa, yakni perihal konsiliasi. Terdapat 4 subbab yang akan kami bawa, yakni yang pertama, ada pengertian dari konsiliasi. Yang kedua, ada manfaat dan tujuan dari konsiliasi. Yang ketiga, ada syarat keberhasilan konsiliasi. Dan yang terakhir, penutup kesimpulan. Maka dari itu, mari kita simak materi awal, yakni perihal pengertian konsiliasi. Baik, pengertian konsiliasi. Konsiliasi atau dalam bahasa lain dapat disebut dengan conciliation, yakni yang memiliki arti pemufakatan atau persesuaian atau persetujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi sendiri diartikan sebagai usaha dalam menyelesaikan suatu perselisihan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih sehingga mencapai suatu persetujuan. Dan di dalam buku Dictionary of Law Complete Edition, konsiliasi yakni usaha dalam mempertemukan kemauan, maksud, dan tujuan dari pihak-pihak yang bersengketa supaya menuai kesepakatan secara kekeluargaan. Terkait konsiliasi, beberapa ahli juga memberikan penjelasannya. Sebagaimana Oppenheim menjelaskan, konsiliasi ialah sebuah proses dalam penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan persoalan kepada suatu komisi atau badan yang dapat bertugas menguraikan dan atau menjelaskan fakta sekaligus membuat saran agar menemui titik terang penyelesaian. Akan tetapi, hal ini tersebut tidaklah bersifat mengikat. Lanjut, Gunawan Wijaya dalam bukunya yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan penjelasan terkait konsiliasi, yakni konsiliasi ialah langkah-langkah penyelesaian sengketa atau proses dalam menyelesaikan konflik secara alternatif yang melibatkan pihak ketiga atau lebih. Pihak ketiga akan diikutsertakan dalam penyelesaian suatu sengketa seseorang secara profesional dan dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator dalam langkah-langkah penyelesaian sengketa ini mempunyai andil yang sangat penting karena konsiliator mempunyai kewajiban menjadi penengah, memberi saran, dan memberikan pandangan akan sengketa tersebut. Meski konsiliator memiliki peran penting, akan tetapi seorang konsiliator tidak diperkenankan membuat keputusan yang bersifat mutlak. Jadi, dalam hal sebagai penengah, konsiliator sebenarnya bersifat pasif dalam keputusan, sebab semua keputusan dan hasil akhir yang ada dalam proses konsiliasi tersebut akan sepenuhnya diambil oleh para pihak yang bersengketa dan menjadi bentuk kesepakatan di antara para pihak. Baik, setelah pemaparan perihal pengertian dari konsiliasi,
kita akan lanjut membahas tentang tujuan dan manfaat dari konsiliasi. Perihal tujuan dan manfaat konsiliasi. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya terkait definisi konsiliasi, yakni konsiliasi mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan membuahkan kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Tentu, dengan tujuan tersebut, konsiliasi memiliki beberapa manfaat saat digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Yang pertama, yakni memiliki peluang besar dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi berpeluang diselesaikan dengan cara damai dan atau secara kekeluargaan. Hal tersebut dikarenakan langkah-langkah penyelesaian sengketa tidak dilakukan di pengadilan. Dengan ini, para pihak dapat dengan bebas menyepakati suatu hasil akhir sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan tentunya seorang konsiliator akan mengadakan konsiliasi dengan upaya perdamaian, permintaan maaf kedua belah pihak, dan memberikan saran akan kebijaksanaan dan saran perubahan sikap atau kebiasaan dan lain-lain. Kedua, keputusan dari seorang konsiliator tidaklah bersifat mengikat. Manfaat ini tentunya dinilai tidak merugikan pihak-pihak terkait, sebab saran dan masukan yang diberikan oleh seorang konsiliator tidaklah bersifat mengikat atau final, sehingga para pihak akan lebih nyaman dan mendapatkan pandangan yang lebih luas dalam menyelesaikan perkaranya. Yang ketiga, yakni ada konsiliasi sangatlah fleksibel. Tentunya konsiliasi menjadi sangat fleksibel dikarenakan proses yang dilaksanakan hanya ada 2 tahap, yakni yang pertama tertulis dan yang kedua tahap lisan. Pertama, para pihak akan diberikan kebebasan berpendapat secara tertulis dan diserahkan kepada badan konsiliasi. Kedua, badan konsiliasi akan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk didengarkan pendapatnya lebih lanjut secara lisan. Setelah membahas perihal tujuan dan manfaat dari konsiliasi, kita akan lanjut kepada subbab berikutnya, yakni tentang syarat menuai keberhasilan dalam konsiliasi. Syarat menuai keberhasilan dalam konsiliasi. Dalam langkah-langkah menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi akan dianggap berhasil jika beberapa syarat terpenuhi. Hal tersebut sebagaimana berlaku dalam proses mediasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, para pihak memiliki hak tawar-menawar yang sebanding. Dan yang kedua, pihak-pihak menaruh perhatian terkait relasi di masa yang akan datang.
Dan yang ketiga, pihak-pihak tidak mempunyai rasa permusuhan atau dendam yang berlangsung lama. Yang keempat, jika para pihak yang bersengketa mempunyai pendukung dan atau pengikut, maka anggota tersebut harus dapat dikendalikan. Yang kelima, apabila para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya seperti para ahli hukum, pengacara, dan serta penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi. Baik, itulah beberapa syarat yang dapat menuai keberhasilan dalam konsiliasi. Tentunya semua pihak berharap ketika melaksanakan konsiliasi, mereka dapat menuai kesepakatan yang berimbang, yang mana kedua belah pihak sama-sama puas, sama-sama merasa tidak dirugikan akan keputusan yang muncul atau hasil akhir yang mereka dapat setelah konsiliasi dilewati. Setelah pembahasan ini, kita akan menuju kepada penutup atau kesimpulan dari konsiliasi. Setelah kita melewati subbab demi subbab, dari yang pertama ada pengertian konsiliasi, yang kedua ada manfaat sekaligus tujuan dari konsiliasi, dan yang ketiga syarat dari keberhasilan konsiliasi. Maka kesimpulan yang dapat kita tarik di sini yakni konsiliasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan perselisihan serta usaha dalam mempertemukan kemauan, maksud, dan tujuan dari pihak-pihak yang bersengketa supaya menuai kesepakatan secara kekeluargaan atau secara baik-baik. Konsiliator memiliki peran untuk menangani sengketa yang tidak memihak atas sengketa tersebut, dan konsiliator berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Konsiliasi menjadi salah satu cara penyelesaian suatu sengketa yang terjadi di antara satu manusia dengan manusia lainnya, satu golongan dengan golongan lain, dan bahkan satu negara dengan negara yang lain. Konsiliasi akan menjadi jalan tengah sekaligus cara dalam penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dengan menghadirkan konsiliator sebagai pihak ketiga yang menjadi penengah, memberi fasilitas, dan mengarahkan arah pembicaraan para pihak sehingga menjadi lebih berimbang dan terarah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dari segi penyampaian, materi, tutur kata yang kurang baik dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen atau para penonton yang sudah menikmati dan menyimak video yang telah saya buat. Terima kasih.